religius dalam bidang tata kelola air dan usaha tani yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat adat di Bali secara turun-temurun. Pada masa globalisasi saat ini, hampir semua bidang seolah teruji oleh adanya modernisasi. Eksistensi Subak yang mengemban label tradisional seolah diuji keberadaannya. Keberadaan Subak seolah tergeser oleh pesatnya perkembangan pariwisata di Bali saat ini. Gap besar antara sektor pertanian dan pariwisata membuat Subak seringkali terpaksa mengalah dengan dalih pariwisata lebih menjanjikan untuk pembangunan Bali dan Indonesia pada umumnya. Padahal, sebagai bagian dari tradisi Bali, Subak sebenarnya merupakan the hidden gem melalui beberapa keunikannya, yaitu adanya pengaturan pembagian penggunaan air yang sama rata, hak otonomi, jalinan hubungan dengan pihak luar, dan pendirian beberapa pura bedugul sebagai area pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri. Lebih dari itu, Subak juga memiliki akar filosofi yang kuat, yakni konsep Trihitakarana yang menuntun masyarakat untuk berusaha menjaga keharmonisan kehidupan yang selaras dengan Tuhan, sesama anggota, dan alam dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia dengan baik. Menilai pentingnya peran Subak dalam kehidupan masyarakat, diperlukan upaya pemberdayaan dan pelestarian, yang salah satunya dapat direfleksikan melalui gerakan Green Tourism. Green Tourism atau pariwisata hijau merupakan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan. Dalam konteks penerapannya pada Subak, konsep ini mengaitkan peran sektor pariwisata dan pertanian yang saling mendukung. Subak dapat menyuplai kebutuhan pariwisata seperti bahan makanan, objek wisata, dan daya tarik kebudayaan sebagai cultural capital. Sebagai imbal hasilnya, pariwisata membawa nama Subak sehingga budaya petani ini dapat semakin unjuk gigi dalam pariwisata di Bali. Urgensi pemberdayaan Subak melalui Green Tourism tidak hanya dikarenakan pengaruhnya di bidang pariwisata, namun dapat dilihat dari perspektif lingkungan hidup secara berkelanjutan, terutama yang berhubungan dengan sistem pendayagunaan air. Melalui manajemen sistem Subak, air dapat digunakan sama rata dan optimal untuk memenuhi kepentingan petani, meminimalkan hilangnya mata air, serta menangani permintaan dan penawaran air. Singkat kata, Green Tourism sebagai upaya pemberdayaan Subak menjadi kian bermakna, sebab ia dapat merangkul aspek lingkungan dan pariwisata tanpa menghilangkan esensi aspek pertanian dari Subak itu sendiri. Nah, agar dapat berfungsi dengan baik, perlu dilakukan beberapa upaya dalam membangun Green Tourism. Upaya ini dapat berupa pembatasan alih fungsi lahan, perencanaan peraturan konservasi sawah, dan perencanaan tata ruang penggunaan tanah melalui pertimbangan ketersediaan air. Tahukah kalian bahwa pemberdayaan Subak yang seperti ini juga dapat menjadi salah satu langkah nyata masyarakat untuk berkontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan seperti Sustainable Development Goals 2030, terutama poin penanganan perubahan iklim dan ekosistem daratan, serta Indonesia Emas 2045, terutama dalam aspek peningkatan pesan kebudayaan, percepatan pariwisata, dan manifestasi komitmen terhadap lingkungan hidup. Lantas, siapa orang yang punya andil besar dalam mengimplementasi upaya Green Tourism Subak ini? Yap, mereka adalah para generasi muda. Premis ini diangkat dari beberapa alasan. Pertama, mayoritas generasi muda telah mengubah preferensi wisatanya untuk lebih memprioritaskan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat dilihat lewat fakta bahwa jumlah orang yang ingin melakukan travel green menjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penelusuran dari Sustainable Travel Report Booking.com tahun 2019 menyatakan bahwa ada sekitar 73% orang di seluruh dunia yang ingin menginap di hotel ramah lingkungan. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pun mengatakan hal sejenis dengan menyebutkan bahwa usaha pariwisata yang mengandalkan daya tarik alam banyak diminati, bahkan menempati peringkat terbanyak ketiga di tahun 2019. Fakta-fakta ini
menunjukkan bahwa terdapat permintaan pasar yang besar terhadap green tourism loh. Potensi pengembangan Subak yang termasuk bagian green tourism pun tidak boleh diacuhkan. Potensi ini ekuivalen dengan pemulihan ekonomi suatu negara pasca pandemi COVID-19. Terlebih, pariwisata merupakan salah satu aspek penyumbang gross domestic product di suatu negara berkat efek multiplier-nya yang besar. Alasan kedua, melalui pemberdayaan Subak, generasi muda dapat menunjukkan komitmen nyata untuk menjaga lingkungan hidup mereka lewat aksi langsung dan penyebaran edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya Subak. Ketiga, sehubungan dengan perilaku kerja generasi muda zaman sekarang yang seringkali bergelut dengan gadget, lingkungan Subak yang penuh nuansa hijau dapat menjadi healing dan detoksifikasi gadget bagi mereka. Melihat luasnya hamparan sawah yang hijau setelah penatnya keseharian, tentu dapat merelaksasi kembali pikiran. Keempat, pemberdayaan Subak juga dapat menjadi ajang transfer pesan kebudayaan kepada para generasi muda selanjutnya loh. Apalagi, sistem Subak sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia di tahun 2012 silam. Last but not least, momentum pemberdayaan Subak juga dapat dimanfaatkan generasi muda untuk mengadakan ekowisata Subak berupa outbound, tour guiding, dan edukasi pengenalan sistem Subak. Nah, pemaparan tadi sekaligus menjelaskan posisi generasi muda sebagai ultimate ranger dalam pemberdayaan Subak melalui green tourism. Diharapkan dengan meningkatnya kepedulian generasi muda ini, semangat pembangunan Subak pun dapat semakin berkobar. Dengan demikian, globalisasi yang awalnya dapat merenggut posisi Subak sebagai kearifan lokal dapat kita jadikan amunisi untuk pemberdayaan Subak yang lebih baik melalui green tourism. Petani dan sawahnya dapat menunjukkan peranannya, generasi muda dapat membantu pemberdayaannya, dan anak cucu kita yang dapat menikmatinya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita berada pada satu kapal yang sama untuk mendukung pemberdayaan Subak menuju pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depannya.